yang tersebut di dalam 9 fasal. Ya, di awal risalah ini beserta meninggalkan segala yang haram yang tersebut di dalam 9 fasal yang di akhir risalah ini. Maka menjadilah jumlah fasal-fasal yang di dalam risalah ini 18. Fasal inilah satu-satunya adanya. Jadi ada 9 fasal dan 9 fasal. Kalau keseluruhannya ada berapa pasal? 18. Ada 18. Pasal yang pertama, lihat. Menyatakan kewajiban seorang atas emak babanya, orang tua nih, mengajarkan anaknya dengan pengajaran yang baik. Diajarin anak-anaknya yang baik, akhlaknya, budi pekertinya, tata bahasanya, perilakunya, perbuatannya diajarin sama orang tuanya. Barang tersebut di dalam risalah ini yang dengan pengajaran ini, maka anaknya boleh mendapatkan akan 5 rupa keuntungan besar, dan boleh anaknya menjadi cahaya matanya beserta beberapa pahala bagi keduanya. Orang tua dapat pahala, orang tua dapat keberkahan dari Allah lantaran kita ngajarin kepada anak-anak kita dan anak kita mengamalkan ajaran tersebut. Adapun jikalau keduanya itu tiada mengajarkan anaknya, maka dikhawatirkan bahwa anaknya itu mendapat perangai jahat. Nggak diajarin, berarti dia punya perangai yang jahat, nggak baik, karena tidak diajarkan sama orang tuanya. Jika ia bercampur sama anak-anak yang berperangai jahat, dikhawatirkan kesudahannya itu ia menyusahkan ibu bapaknya pula. Adanya sebagai lagi diriwayatkan bahwa di hari kiamat bahwa anak atau istri yang tiada diajarkan kewajiban, kebajikan, kebaikan oleh bapaknya atau oleh suaminya hingga mereka melihat siksa, maka mereka itu balik mendoakan atas mak bapaknya, suaminya. Ya, jadi minta tanggung jawab nih anak nih sama orang tuanya. Diriwayatkan ini kitab, diriwayatin. Ya, apa riwayatnya? Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu wa yuqifunahu baina yadayillah ta'ala wa yaquluna ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma najhal. Artinya mula-mula bergantung pada seorang di hari kiamat, hari kiamat, yaitulah anak-anak istrinya pada hadirat Allah Ta'ala. Maka berkata anak istrinya itu, hai Tuhan, kami ambil hak kami daripadanya, sebab bahwasanya ia tiada mengajarkan kami barang yang tiada kami ketahui. Anak datang sama orang tua begini. Ketika orang tua nggak ngajarin anaknya begini, dia datang sama Tuhan, sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, hari ini saya ambil hakku. Apa hak dia? Untuk memberikan balasan kepada orang tua. Ketika saya hidup di dunia, orang tua saya soleh, orang tua saya soleha. Jadi emak babanya rajin ibadah, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin puasa. Tapi dia nggak ngajar tuh anaknya nggak dibawa ke TPA. Ya, meskipun bapaknya nggak bisa baca Quran, dibawa tuh ke TPA. Tapi kalau orang tuanya bisa ngajarin, ajarin dulu anaknya sama orang tua, baru masukin ke sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Kata anak ini, saya nggak diajarin, orang tua saya baca Quran sendiri, ibadah sendiri, puasa sendiri. Saya nggak diajarin siapa Tuhan saya. Saya nggak dikenalin siapa Rasul saya. Saya nggak dikenalin apa kitab saya, nggak diajarin ya Allah. Ya datang sama Allah minta haknya. Dia nggak rela tuh dimasukin ke neraka karena dia nggak pernah ibadah waktu di dunia. Datang sama Allah, minta sama Allah, tarik orang tua saya yang udah enak di surga, sedangkan saya mendapat siksa di neraka.
Saya seperti ini karena orang tua saya nggak sholat, nggak baca Quran, nggak puasa, nggak zakat, karena orang tua nggak ngajarin. Tuh anak minta pertanggungjawaban sama Allah. Akhirnya apa? Orang tua yang udah enak-enak di dalam surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, ditarik sama anaknya tuh masuk neraka. Mau nggak jadi anak begitu? Nggak mau. Yang enakan ketika orang tua kita amalnya kurang, kita bisa narik orang tua kita yang dari neraka masuk ke dalam surga. Tuh. Maka kita jangan sampai bercampur kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Yang tadi tuh bahala dunia kita dibuih, ya, bercampur sama perangai-perangai yang jahat sampai kita di penjara. Kita kumpul sama orang-orang yang berperangai jelek, yang di situ di dalamnya dia minum-minuman, yang di dalamnya dia mabok-mabokan. Meskipun kita nggak mabok, diciduk nggak? Dibawa karena ngumpulnya sama orang mabok. Apalagi kita mabuk juga ngikut-ngikut. Coba gua cobain, jajalin cuma setenggak doang, ya, setenggak tuh. Akhirnya ketagihan. Lagi apes, ya, disidak kita, dibawa kita ke penjara. Orang tua susah nggak? Orang tua susah, orang tua puyeng. Punya anak-anaknya perangai jelek, diangkut ke kantor polisi di penjara. Emaknya di rumah nangis aja nangis, mikirin anaknya, mikirin anaknya jatuh sakit, emaknya jatuh sakit karena mikirin anaknya. Jadi susah nggak tuh anaknya? Susah. Dia pengen anaknya pulang, akhirnya ini orang tua nggak punya duit, minjem sama saudara, minjem sama tetangga, minjem duit untuk nebus anaknya, karena sayang sama anak. Meskipun orang tua sekeselnya orang tua, tetap dia sayang sama anaknya. Lihat, sebuas-buasnya macan, harimau itu raja hutan. Pernah nggak macan itu makan anaknya? Kagak, bahkan dia sayang sama anaknya. Meskipun dia punya julukan raja hutan, ditakutin sama penghuni hutan, sama anaknya dia nggak jahat, sama anaknya dia nggak makan, bahkan dilindungi tuh anaknya. Tuh orang tua tuh. Binatang aja rasa kasih sayangnya sama anak luar biasa, apalagi manusia yang punya hati, yang punya akal pikiran. Sama anaknya nggak mungkin dia tega membuang anaknya. Tapi banyak juga yang tega tuh orang tua buang anaknya dibungkus sama koran, dimasukin ke kardus, ditaruh di panti asuhan, depan panti asuhan, atau depan pintu orang-orang kaya. Karena apa? Hasil hubungan, dia malu, akhirnya taruh dibuang. Jadi jangan sampai kita punya anak atau kita sendiri sebagai anak mempunyai perangai-perangai yang jahat. Kita jaga nih nama baik orang tua kita, jangan sampai kita bergaul di mana-mana orang tua keseret-seret jelek, kita di luar orang tua ikut jelek. Ini anak siapa sih? No, anak Bapak Mas'ud, ya, anak Bapak Haji Mas'ud. Kan haji babanya, kenapa anaknya mabok? Emang nggak diajarin sama babanya? Begitu, dibawa-bawa haji kita jadinya. Babanya padahal haji, padahal babanya sholat jamaah di masjid, anaknya campur-campur. Kenapa? Kurang perhatian kepada anak. Ya, yang enak tuh kita tuh nanti nolongin orang tua, amal kita banyak sebagai anak, taat sama orang tua tuh nanti kita tuh tolongin orang tua yang kurang amalnya ketika dunia. Ba, tenang aja, saya bantuin masuk ke dalam surga. Ya, jadi inilah nih risalah nih yang disebutkan dalam kitab tersebut. Adapun perihal anak-anak itu, maka hendaklah ia mengetahui sungguh-sungguh bahwa emak babanya punya pengajaran padanya, punya perintah atasnya dengan mengajarkan segala kebajikan dan punya larangan atasnya daripada segala kejahatan. Jadi kalau kita dilarang sama emak bapak kita, diperintah sama orang tua, dengerin. Tong, jangan begini Tong, ini nggak bagus Tong. Jangan lu begini, jangan lu main di situ banyak bahayanya Tong, dengerin. Punya perintah tuh orang tua, punya larangan. Ya, diperintahin orang tua, Tong ngaji, Tong sholat, Tong sekolah.
Dengerin perintah orang tua dan dengerin juga larangan-larangan orang tua. Jangan kita membantah perintah atau larangan-larangan orang tua. Maka semua itu dari sebab ia punya mata sayang padanya, karena dia mendapatkan pada 5 keuntungan besar itu, dan karena daripada segala kejahatan dunia dan akhirat. Adapun perihal pengajaran yang wajib pada anak-anak, maka yaitu ilmu mengenal Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib, dan ilmu rukun-rukun seumpama yang ada di bab Al-Manan atau Risyadul Anam, dan membaca doa-doa dan zikir-zikir seumpama yang ada di Masalah Al-Akhyar, dan menjauhkan segala bid'ah sebagaimana tersebut di kitab Manhaj Al-Istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita dengerin perintah-perintah orang tua dan juga larangan-larangan orang tua. Jangan sampai kita bisa mendapat bencana-bencana dunia yang tadi disebutkan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah jaga akhlak-akhlak kita.